Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Febrian dengan NIM 2205040034. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum tata negara atau materi hukum tata negara. Yang pertama, kita memasuki definisi, yang dimana perkataan hukum tata negara berasal dari perkataan hukum tata dan negara. Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang perorangan di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang dipaksakan. Yang selanjutnya itu tata. Tata sering disebut pengaturan dan pengelolaan. Dan selanjutnya itu negara. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Dalam konteks ini, negara berarti sistem pengaturan, penataan, dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur ketatanegaraan dan substansi norma dan kenegaraan. Adapun pengertian hukum tata negara menurut para ahli, yang pertama itu Robert Morrison Masifer, yang dimana hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang memerintah negara. Yang kedua itu Lockman, yang dimana hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungannya berlakunya hukum dari suatu negara. Nah, yang ketiga itu Van Vollenhoven, yang dimana hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsi masing-masing, serta menentukan pada susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Yang keempat itu Hermaili Ibrahim, yang dimana hukum tata negara dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukannya warga negara dan hak asasinya. Analisis rumusan definisi hukum tata negara dari berbagai sumber atau para ahli. Yang pertama itu hukum tata negara itu adalah hukum termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Yang kedua itu definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar negara, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara. Yang ketiga itu hukum tata negara tidak hanya merupakan rek atau hukum dan apalagi hanya sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah lehre atau teori. Pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai hukum konstitusi maupun sekaligus teori konstitusi. Keempat itu hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun yang mempelajari dalam keadaan bergerak. Hubungan tata negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara baik dalam garis vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga dan hak-hak asasinya. Adapun sumber hukum tata negara, yang dimana segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat maksa, yaitu jika tidak dilanggar akan menimbulkan sanksi. Sumber hukum tata negara dalam arti formal atau kanbal. Yang pertama itu hukum tertulis, yaitu hukum hasil pekerjaan peraturan perundang-undangan dan berbagai badan yang berwenang. Yang kedua itu hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diakui oleh penguasa. Misalnya ketentuan hukum mengenai suap raja atau keadaan kedudukan serta pemerintah organisasi jabatan. Adapun objek hukum tata negara, yang pertama itu bidang keorganisasian negara, yang dimana organisasi negara perlu disusun
agar alat perlengkapan negara sebagai unsur dalam organisasi negara dapat menjalankan tugas, hak, wewenang, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu hubungan organisasi negara secara vertikal, yang dimana hubungan organisasi negara secara vertikal mengatur tentang pembagian wilayah dalam negara dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah wilayah. Misalnya menyangkut prinsip sentralisasi atau desentralisasi. Bidang kajian ini juga membicarakan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Yang ketiga itu hubungan organisasi negara secara horizontal. Ini mana hubungan organisasi secara horizontal maksudnya adalah pengaturan tentang sistem pemerintahan yang menggerakkan organisasi negara yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang keempat yaitu kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya, yang dimana warga negara menyangkut tentang bagaimana hubungan antar warga negara dalam berjalan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan itu meliputi asas-asas dan persyaratan bagi kewarganegaraan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Sekian penjelasan dari saya tentang materi hukum tata negara. Sekian dan terima kasih.